Jumpa lagi dalam Alpha Code Indonesia. Hari ini kita beruntung ditemani dengan Pak Erik Hermanto ya. Jadi Pak Erik ini, selamat pagi Pak Erik. Pagi Bu Debi. Terima kasih atas waktunya. Jadi Pak Erik ini, beliau ini sangat humble. Jadi beliau ini sebagai Komisaris Abdi Properti Indonesia. Saya jelaskan dulu ya Pak Erik sedikit latar belakangnya. Boleh. Jadi beliau ini bergerak di bidang property asset management. Beliau juga dosen di Panangian School of Property. Jadi belajar properti itu ada sekolahnya ya rekan-rekan, bukan cuma asal-asalan. Kemudian beliau juga ini sebagai exclusive partner dengan Crowd Dana Equity Crowdfunding. Nanti beliau mungkin akan jelaskan apa itu Crowd Dana ya. Berikutnya beliau ini yang menarik nih. Jadi kebetulan beliau ini salah satu mentor saya ya. Beliau ini mengelola 8 apartemen yang kosong itu menjadi full tersewa. 80 apartemen ya. Dan jangan main-main, lokasinya di CBD. Sudirman, Tamrin, Kuningan. Kita tahu harga di sana berapa, harga apartemennya kita udah bayangkan ya. Kemudian beliau juga mungkin dalam 10 tahun terakhir ya, mungkin Pak Erik bisa korek me ya, sebagai developer, investor, dan pengelola 4 proyek perumahan dan juga proyek kos gotong royong yang terdiri lebih dari 100 kamar. Ini menarik karena proyek kosnya ini sekarang 5 tahun terakhir kayaknya booming banget. Nanti Pak Erik juga akan cerita. Jadi mungkin tanpa lama-lama, oh ya satu lagi yang menarik. Beliau ini latar belakangnya jangan main-main ya. Pengajar matematika, fisika, kimia. Jadi kalau kita bicara matematika, deket banget sama properti. Hitung-hitungannya harus benar ya. Beliau ini analisanya kuat banget. Jadi mungkin tanpa membuang waktu lebih panjang lagi, saya langsung saja Pak Erik, apa kabarnya hari ini, sehat Pak? Sehat Bu Debi. Sehat ya, kayaknya hari ini habis donor darah ya, tadi saya cek ya. Ya, luar biasa. Jadi Pak Erik bisa jelaskan sedikit donor darahnya? Mungkin sedikit intro dulu sebelum properti. Donor darahnya dalam rangka apa nih Pak? Betul, terima kasih Bu Debi. Ini teman-teman di YouTube ini panggilnya apa nih? Teman-teman, rekan-rekan bebas Pak, karena umurnya beragam ya. Ya, jadi teman-teman, kondisi sekarang ini adalah kondisi krisis darah terparah sepanjang Indonesia berdiri. Jadi dalam 40 tahun terakhir semenjak PMI berdiri, saat ini adalah krisis darah terparah. Jadi PMI itu di Jakarta saja butuh 1.000 kantong darah per hari. Ya, dan itu hanya bisa dipenuhi sekarang tuh cuma 300 saja, 300 sampai 400. Jadi shortnya masih banyak banget. Jadi teman-teman, ayo donor darah, jangan ragu-ragu di masa pandemi ini. Ya, kita harus berbuat sesuatu untuk orang lain. Ya, jangan sampai nanti keluarga kita butuh darah, nanti susah cari darahnya. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Erik. Jadi menarik ya tadi ya, 1.000 per hari, sedangkan yang bisa disuplai cuma 400 ya. Ya. Dan terparah. Oke. Iya rekan-rekan, jadi Pak Erik ini penggalang donor darah ya. Jadi rekan-rekan mungkin kalau ada yang di sekitar, di mana lokasinya Pak? Green. Kita bisa gabung di IG kita di @sahabat donor darah. Oh oke. Jadi gabung, bisa dapat info-info banyak tentang donor darah, donor darah yang aman, tempatnya di mana aja, terus bagaimana ikut komunitas kita, itu kita ada lengkap di sana. Oke, jadi nanti rekan-rekan bisa lihat IG-nya di gambar di atas ya. IG donor darah, bisa mungkin yang lokasinya dekat atau bisa mau membantu juga, sangat welcome gitu ya Pak Erik ya. Betul, sangat diperlukan sekali sekarang. Oke, terima kasih infonya. Pak Erik, saya ini tadi pagi sempat baca Investor Daily ya. Jadi kebetulan saya gabung dengan komunitas Pak Erik, jadi sangat lengkap menu paginya itu, biasa penuh materi-materi properti, investasi. Nah, di sini yang menarik dikatakan bahwa, ini saya baca Pak ya, dari harian Investor Daily, 2021 transaksi investor properti Asia Pasifik bakal naik 2 digit, 20%. Itu satu Pak. Satu lagi, saya cek beritanya lagi yang lain. Kan bahwa iklim investasi properti 2021 diprediksi terus membaik. Jadi ini kayaknya beritanya hijau semua nih. Nah, saya pengen nanya nih Pak, yang pertama pertanyaan nih. Kalau lihat sekarang zaman VUCA 2020, kita ya mungkin challenging-nya luar biasa ya, kemudian 21 ini. Bagaimana sih perkembangan properti? Kalau bisa Pak Erik mungkin membantu kita juga kalau dikaitkan terutama dengan
siklus jam properti kalau bisa, karena supaya mengeduket para audiens ini bahwa oh properti ternyata ada siklus jamnya juga gitu loh. Monggo Pak. Terkait dengan VUCA ini kan singkatan dari volatility, uncertainty, complexity sama ambiguity. Jadi VUCA ini sebenarnya bukan ini sebenarnya eksis setelah 1990. Jadi setelah Perang Dingin selesai antara Uni Soviet sama Amerika. Nah, jadi istilah VUCA ini mulai muncul dari tahun 90. Nah, sebenarnya terlepas dari itu, properti itu sifatnya slow, sifatnya nggak sensitif. Jadi terhadap nggak seperti saham gitu ya. Kalau saham kan sensitif, terhadap rumornya langsung gerak dan seterusnya gitu. Kalau properti ini lebih slow, jadi dia mengikuti benar-benar lebih cocoknya tuh korelasinya tuh lebih ke siklus yang tadi Bu Dewi sebutkan. Jadi siklus kita pasti ada ya, namanya ada pagi, ada malam, ada hitam, ada putih, ada naik, ada turun, pasti ada siklus juga, ada naik, ada turun. Nah, dari semenjak tahun 86 ya, 86 di bottom, 92, 93 di atas, lalu bottom lagi 98, naik lagi 2002, 2003, turun lagi 2008, naik lagi 2012, 2013, sampai sekarang bottom kita di 2020 ya. Jadi 2020 ini udah karena COVID semuanya tumbang ya. Nah, tapi ini kan ada vaksin ditemukan ya kan, terus orang juga udah mulai aware, mulai paham ya, terus sudah mulai bisa beradaptasi. Nah, makanya tadi disebutkan forecast yang tadi 2021 itu sudah mulai jauh lebih baik. Jadi pasar dunia juga udah merespon akan lebih baik, progres juga akan lebih baik ya. Jadi kita doakan aja semoga berjalan lancar, vaksin juga terdistribusi dengan cepat. Jadi setiap rakyat Indonesia itu bisa tervaksin dengan segera. Oke, Pak, kalau iya, terima kasih Pak. Tadi kalau dikaitkan dengan ada siklus jam properti katakanlah dari jam 12 sampai jam 12 lagi sampai jam 12 lagi. Kita itu sekarang 2021 di jam berapa ya Pak? Ini kalau kita lihat gambarnya nih di jam nanti. Ya. Kalau kita lihat gambarnya. Oke, jadi yang tadi Bu Dewi katakan benar ya, kalau jam 12 itu kita sebutnya biasa sellers market. Jam 12 itu adalah di mana sellers itu penjual itu sebagai raja. Lalu jam 6 ini adalah buyers market. Jadi jam 6 ini kondisi di mana pembeli sebagai raja. Nah, jadi sekarang ini kondisi pembeli itu pada raja gitu semuanya. Dan tapi rasanya sudah lewat. Jadi 2020 itu bottomnya kita. Jadi kalau saya lihat dari indikator-indikator ekonomi yang ada, itu memang sudah 2020 adalah bottomnya kita, dan ini kita udah mulai di jam 7 lah. Udah ada vaksin, juga udah mulai menyebar, dari produksi secara massal, distribusinya juga bagus, ya. Jadi ini satu sinyal yang positif lah. Jadi kita udah di jam 7, udah masuk udah lewat yang bottom ya, udah agak positif. Pokoknya intinya udah positif ya Pak ya? Ya. Pak Erik, kalau kita bicara investor ya di properti, sebenarnya yang paling penting itu kalau kita bicara dari atas dulu, mindset. Menurut Bapak, mindset yang benar seorang investor itu harus gimana sih? Saya bisa share screen nggak? Ini pertanyaan bagus sekali nih. Iya, bisa Pak, sebentar. Mindset itu memang yang paling penting ya. Nomor 1 itu mindset. Jadi mindset kita ini harus benar dulu. Ya, mindset kita ini harus benar dulu. Nah, ini kita lihat nih. Jadi ada mindset dari 3 jenis orang. Ya, yang pertama the poor. Ini yang paling miskin. Terus kemudian kedua ada middle class. Ini adalah kelas yang menengah. Lalu kemudian ada yang ketiga ini adalah kelas yang investor. Ya. Nah, kita lihat pola pikirnya seperti apa mindsetnya. Ini saya contek dari Robert Kiyosaki ya. Jadi ini penjabarannya sangat mudah sekali dan sangat mudah dimengerti sekali. Kan kalau the poor itu misalnya kalau dapat income nih, dapat penghasilan, dapat gaji. Yang mereka lakukan apa? Yang mereka lakukan itu mereka habisin semuanya, expense gitu loh. Ya. Jadi benar-benar udah nggak ada sisa lagi, udah nggak ada yang ditabung lagi. Nah, ini adalah pola pikir mindset daripada si miskin. Ya. Nah, of course
kalau Anda melihat ke sekeliling kita, ya, ini banyak. Ini yang orang mental depur ini banyak banget, ya, paling banyak sekarang. Kemudian yang model middle class. Nah, middle class mungkin ini tipe-tipenya teman-teman nih, teman-teman yang nonton YouTube, yang udah mulai terbiasa dengan teknologi. Nah, ini masuknya ke middle class. Jadi model middle class seperti apa? Model middle class itu kalau dapat income, dapat gaji, ataupun Anda sebagai wira swasta, Anda punya penghasilan, nah Anda biasanya pasti keluar pertama biaya dulu. Nah, setelah keluar biaya, kehidupan sehari, makanan, minuman, terus kemudian pakaian, sepatu, ya. Nah, itu udah tercukupi semuanya. Jadi itu kelasnya middle class seperti itu. Nah, ada uang lebih, dia beli sesuatu yang dia pikir aset, ya, sesuatu yang berharga. Misalnya apa? Mobil. Dia pikir beli mobil itu adalah suatu aset. Sebenarnya enggak, mobil itu adalah liabilitas. Lalu misalnya dia beli handphone, ya, handphone itu juga bukan suatu aset. Handphone itu adalah suatu liabilitas. Karena handphone itu nilainya akan semakin turun. Demikian juga dengan mobil. Mobil juga nilainya akan semakin lama semakin turun. Ya, jadi kalau aset itu berarti kita membangun aset itu memproduksi uang untuk kita. Nah, itu maksudnya aset. Kalau liabilitas adalah kita beli barangnya itu tidak menguntungkan kita, tidak memberikan uang buat kita, tapi itu menggerus uang kita. Nah, itu liabilitas. Nah, ini mesti dibedain, ya. Kemudian kalau pola pikir investor, nah ini yang benar dan keren dan sangat sedikit sekali orang seperti ini, ya, butuh waktu, kerja keras, dan disiplin, ya. Jadi kalau seorang investor itu pola pikir investor, dia dapat uang, dapat income dari penghasilan, baik dari gaji, ya, maupun dari seorang wirausaha. Jadi nggak terbatas dari investor berarti untuk bisnismen, enggak ya. Jadi semua kelas bisa. Anda kelas karyawan, kelas profesional, kelas wira swasta itu nggak ada masalah. Anda yang penting ini kan kita bicara pola pikir investor. Nah, pola pikir si investor itu kamu dapat income, kamu masuk, income-nya itu dia nggak langsung dia belanjain dulu, ya, dia langsung belinya aset dulu. Jadi income itu dia masukin semuanya ke aset itu mengenerating income buat dia, baru hasil daripada income yang dari asetnya itu baru dia belanjakan untuk expenses-nya dia, baru dia belanjakan untuk liabilitas-nya dia. Nah, ini adalah pola pikir yang benar. Nah, ini kalau teman-teman ngerti 3 ini aja nih udah bagus banget nih. Ya, jadi kalau teman-teman udah nggak cuma ngerti sih, juga bisa mengaplikasikannya. Jadi ini satu pola pikir yang benar, tapi tidak mudah loh digapainya. Karena ini butuh kerja keras, butuh perjuangan, butuh kedisiplinan. Nah, seperti itu Bu Dedi. Oke, Pak, bisa di hold dulu layarnya Pak Erik, ini menarik ini. Jadi, ya kebetulan yes. Alpha Code ini kita suka sekali bicara mindset, kita utak-atiknya lama nih. Jadi kalau saya sendiri memahami juga ikut Pak Erik lama belajar dari beragam kayak Pandangian School ya, dari Bapak juga. Ternyata kalau lihat dari penjelasan Bapak ini, benar nggak Pak? Saya mengasumsikan sebagai orang awan nih, berarti kalau mindset investor, terutama kalau kita kaitkan di dunia properti, saya menangkapnya ada 2C, 2 capital, 1 capital gain. Jadi misalnya kalau kita investasi di properti, seiring waktu dia naik gitu ya. Ya. Yang kedua dia capital rate, artinya mungkin Pak Erik nih yang bisa jelaskan karena itu catatan saya waktu dulu mentoring dengan Bapak. Ada capital rate, ada capital gain. Gimana Pak? Ya, ini saya boleh ganti ya? Yes. Ya, share whiteboard. Oke, itu memang properti itu memberikan 2 sumber penghasilan. Ya, yang pertama capital gain, lalu kemudian yang kedua adalah kalau itu capitalization rate itu sebenarnya itu istilahnya kurang umum sih Bu. Oh oke. Yield ya biasanya. Ya, orang tahu umum taunya yield. Oke. Jadi capital gain ini adalah capital gain itu didapatkan dari hasil kenaikan si properti tersebut. Itu namanya capital gain. Misalkan kamu beli
kamu beli 500 juta, lalu kemudian 5 tahun kemudian harganya naik menjadi 800 juta. Oh, berarti kamu ada kerugian 300 juta. Seperti itu. Nah, kalau yield ini dari uang sewa. Jadi yield ini sebenarnya nggak cuma uang sewa sih ya. Yield ini sebenarnya berapa besar yang dihasilkan dari properti tersebut. Jadi misalnya kalau misalkan kamu punya sebuah properti, nah paling gampang pertama oke lah disewakan gitu kan. Nah bisa juga dijadiin apa? Bisnis. Nah misalkan kayak tempat saya punya tempat les ya. Di atas properti tersebut dijadikan bisnis. Nah itu bisa juga memberikan suatu return yield. Atau bisa juga Anda pecah-pecah lagi nih. Anda pecah-pecah lagi misalnya di bawahnya jadiin minimart ya. Ini atasnya kos-kosan gitu disewain. Nah ini bisa juga. Jadi yield itu pengertiannya luas, tapi intinya adalah berapa return yang dihasilkan setiap tahun oleh properti tersebut dibagi dengan harga propertinya, seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Erik. Jadi mindset seorang investor ini ada dua. Yang pertama tadi Bapak bilang, income yang ada biasanya didahulukan untuk invest di aset yang memang akan naik gitu ya. Yang kedua, dia aware akan capital gain dan capital rate atau yield-nya ya. Sebentar, boleh komentar ya? Yes Pak, silakan. Jadi kalau di properti itu kita jangan fokus ke capital gain-nya. Jadi yang ini Kenapa? Karena anggap aja capital gain itu sebagai bonus. Memang capital gain itu uangnya gede, uangnya menarik, ya kan? Cuman dari pengalamanku selama ini orang yang fokus ke capital gain nantinya bakalan tersesat karena dia mengharapkan suatu kenaikan. Ternyata propertinya nggak naik, terus dia kecewa dan dia menyalahkan bla 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 gitu. Pada dasarnya capital gain itu memang kita nggak bisa tentukan. Capital gain itu kita nggak bisa setel, kita nggak bisa atur. Karena capital gain itu yang ngatur market sendiri gitu loh. Nah, jadi kalau kamu mau invest di properti, fokusnya ke yield-nya. Jadi yield-nya ini kamu bisa kontrol nih. Oke, aku mau ngapain nih propertinya nih? Mau dibikin apa nih? Misalnya mau disewain atau mau dibikin kayak misalnya teman saya tinggal di Singapura, dia belinya yang 3 kamar, terus yang satu dia tinggalin, 2 disewain sama dia. Orang ya kan. Jadi karena kan di Singapura kan mahal propertinya, nah itu bisa dikreasikan seperti itu. Misalnya kayak yield-nya ini kan bisa seperti tadi yang saya lakukan juga. Kita punya keahlian nih di bidang kursus nih. Kita punya kalian di kursus, ya udah kenapa nggak dijadiin kursus saja? Kemudian kita operate dan itu memberikan yield lebih bagus gitu loh. Nah, ketimbang misalnya satu tempat itu kita cuma sewakan doang. Nah, jadi ini kita bisa kreasi nih di sini nih. Kita bisa mainkan di sini gitu loh. Ataupun kalau propertinya kamu cuma sewakan saja, kamu bisa memberikan added value. Contohnya misalnya Wi-Fi-nya 100 Mbps misalnya, ya kan, unlimited gitu loh ya kan. Atau Wi-Fi-nya model hotel. Kita pakai yang sistem MikroTik. Nah, itu. Terus kita bisa kasih fasilitas apa lagi gitu loh, ya kan, yang membedakan dengan kompetitor kita gitu loh. Nah, jadi ini kalau yield kita bisa ada kontrolnya lah, kita bisa lebih atur, kita bisa involve di sana gitu loh. Kalau capital gain kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa interview sama sekali. Aku mau tahun depan naik 100 juta, aku tahun depan mau naik 200 juta, nggak bisa, ya. Jadi teman-teman kalau mau invest properti kita fokusnya ke yield-nya. Ya. Oke. Jadi yield-nya itu summary-nya adalah pendapatan bulanan atau bisa di leverage jadi regular gitu ya Pak, regular income, dan bisa kita kontrol, kita perbaiki fasilitasnya atau value added-nya kita tambah ya. Betul, supaya tujuannya menaikkan income. Tujuannya menaikkan income, mengenerate income sehingga ini menjadi aset yang produktif. Aktif income ya Pak. Ketika ini sudah menjadi aset produktif, sudah sifatnya pertamanya betul kita involvement-nya aktif, kita arrange bla 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 bla.
dan tentunya tujuan akhirnya kita harapkan dia bisa berjalan sendiri menjadi passive income. Oke. Nah. Terima kasih, menarik banget, lengkap banget informasinya. Nah, jadi tadi mindset-nya Bapak udah jelaskan, ternyata banyak orang yang selalu saya dengar juga orang kalau pilih properti capital gain. Beli aja ini Dep, nanti kalau udah 5 tahun bakal naik kok. Tapi ternyata Bapak menyarankan, wah hati-hati. Malah yang Anda bisa kontrol, lebih bisa dipredik adalah yang yield-nya ya. Betul. Jadi kita bicara yang regulernya. Nah berikutnya Pak, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, yes. Saya mau tahu yang satu hot question nih, supaya kita nggak terjebak gitu ya, terutama investor pemula atau yang middle. Kesalahan umum investor apa sih Pak? Yang kita harus hati-hati? Sebenarnya kalau mau belajar invest properti, itu bukan sekedar kamu taruh uang sih. Ya, kesalahan utamanya tuh mereka nggak belajar. Kebanyakan cuma ikut-ikut aja, ngekor-ngekor orang gitu. Nah, jadi kita kalau jadi investor properti, mau belajar di properti, kamu harus berani spend uang untuk belajar dulu lah. Nah, belajar di sekolah properti, seperti di Panangan School of Property, ataupun di website saya di guruproperty.com. Anda bisa belajar dulu caranya yang benar seperti apa. Setelah Anda belajar, Anda ada ilmunya, baru Anda tentukan stylenya Anda mau kemana arahnya, gayanya mau kemana mainnya, seperti itu. Jadi namanya karena properti itu sesuatu yang mahal ya. Kalau kamu salah invest, wah itu recovery-nya tuh lama gitu ya. Jadi memang penting belajar dulu yang benar ya. Dan belajar terus kemudian ikut komunitas yang kedua ya, ada komunitasnya, saling berbagi, saling sharing, bertukar informasi gitu loh. Nah jadi aku pikir sih itu dua hal yang paling penting ya ketika Anda ingin memulai suatu investasi properti. Yang dua, ilmunya dulu belajar di sekolah, terus kemudian kan kalau cuma di sekolah kan you nggak bisa eksekusi. You eksekusinya bagaimana? Eksekusi mesti ada yang mendampingin, mesti ada komunitas atau mesti ada mentornya, ya kan? Nah, jadi itu yang penting dua hal itu sih. Nah, terus kemudian menimpali tadi pernyataan Bu Debbie, pagi ini itu benar-benar berita bagus banget, ya, bahwa sekarang Bank Indonesia sudah merubah aturan LTV. Bank Indonesia memutuskan melonggarkan ketentuan uang muka atau down payment, DP kredit kendaraan bermotor dan kredit perumahan menjadi 0%. Langkah ini bertujuan mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dan properti. Keputusan menurunkan DP kredit kendaraan bermotor dan perumahan disampaikan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. DP 0% kredit kendaraan dan perumahan mulai berlaku 1 Maret mendatang hingga 31 Desember 2021. Benar-benar ini super obral. Jadi ibaratnya kalau orang jualan baju itu diobral diskon habis-habisan gitu. Jadi ini benar-benar habis-habisan diobral. Sudah pertama bunganya udah paling terendah sepanjang Indonesia ada. Wow. Bunga paling rendah. Terus kedua, Anda bisa DP 0%. Ini luar biasa. Karena ketentuan dari Bank Indonesia ini berlaku per 1 Maret 2021. Ya, jadi tapi tentu of course balik lagi ke bank ya. Belum tentu dari Bank Indonesia memang sudah ketentuannya seperti itu, tapi balik lagi ke si banknya karena bank itu memiliki manajemen resiko masing-masing. Jadi itu Bank Indonesia nggak bisa interfere. Ya, walaupun dia udah bilang, oh ini DP bisa 0%, nah itu tinggal balik ke banknya lagi, seperti itu. Ya, jadi cari rajin-rajin aja cari bank yang up to date. Oke. Benar-benar sekarang enak banget, kondisi sekarang benar-benar enak banget untuk invest properti. Ya, benar-benar relaksasi banget ini. Diskon habis dari Bank Indonesia-nya. Oke, terima kasih Pak Erik. Jadi kesalahan umum investor menarik. Jadi Bapak bilang yang pertama itu banyak yang memulai coba-coba tidak belajar, tidak punya ilmu. Ikut-ikutan. Yes, ikut-ikutan. Saya ingat Pak Erik kalau bisa sharing, tahun 2012 itu kan lagi booming properti tuh. Ya. Saya kalau ke tiap mall, saya masih ingat beberapa mall di daerah Serpong, itu pasti penuh dengan penawaran apartemen. Ya. Saya sampai bingung Pak, mau beli yang mana karena semuanya promosinya bagus. Dan di situ saya sadar, aduh saya mau belajar properti yang benar di mana. Saya coba buku, tapi
ya beda gitu ya. Saya belajar beberapa buku dari luar, tapi pas saya ikut kursusnya, ini saya bukan jual ya teman-teman ya, bukan saya promosi, tapi ini real. Waktu saya ikut kursus investasi benar-benar di properti Pandangian School, katakanlah 12 minggu. Kemudian saya ambil tadi Bapak bilang harus ada komunitas, ada mentor. Saya belajar dengan Pak Erik lagi. Nah itu saya kerasa saya sampai dapat benang merahnya. Jadi Pak Erik tadi sharing ilmu penting, komunitas, mentor, dan praktekkan. Betul. Ya. Praktekkan artinya kita sudah benar, kakinya udah nggak pincang gitu. Ya. Nah, yang menarik lagi teman-teman, ini tadi Pak Erik bilang Bank Indonesia, tadi kita baru WA-WAan pagi-pagi lihat YouTube-nya Pak Erik ada share ya. Sepanjang sejarah, sepanjang Indonesia hidup, itu ternyata bunganya paling rendah ya Pak ya. Betul. Oke. Nanti menarik ini. Nanti teman-teman bisa intip nanti di IG-nya Pak Erik ya. Pasti Pak Erik akan bahas di guruproperty.com ya. Ya, betul. Oke. Jadi Anda yang udah lama mikir mau beli rumah, jangan tunda lagi. Sekaranglah saatnya. Karena ini terbatas, Bu Debi. Ini cuma sampai 31 Desember 2021. Jadi cuma sampai akhir tahun ini doang. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti di tahun depan, mungkin peraturannya akan berubah lagi. Jadi ini adalah waktu sepanjang dari semenjak saya berkecimpung dari 2012 sampai sekarang, saat inilah Bank Indonesia ini paling enak nih aturannya nih. Ya paling super benar-benar incentivize banget. Ya. Dan we never know apakah dia bakal kasih lagi yang sama atau tidak ya? Betul, pasti berubah. Belum tahu, tergantung kondisi perekonomian. Pak Erik, next nih. Terus kalau kita ada dana mau investasi properti, so cara mengetahui developer properti yang bagus atau tidak itu kita lihat dari mana? Karena sekarang IG kan bisa dibuat macam-macam gitu ya, dipromosi macam-macam. Nah gimana tuh kita percayanya Pak? Jadi ini pertanyaan bagus nih. Pertama kalau soal dana memang mesti dikumpulin dulu ya. Salah satu instrumen yang paling mudah ngumpulin dana, kamu dapat berarti ini kita bicarakan DP ya kan. Paling mudah kamu teman-teman kumpulin uangnya setiap kali Anda terima gajian atau terima uang dapat penghasilan, Anda bisa belikan invest ke LM logam mulia ya. Nah logam mulia sekarang lagi turun tuh ya, ini saat yang bagus nih untuk beli nih. Nah kemudian nanti kumpul nanti baru kekumpul DP-nya, baru kita pikirkan beli rumahnya, beli propertinya. Nah kalau beli properti ini memang ada dua yang primary sama secondary. Jadi kalau yang tadi Bu Debi maksudkan bicara primary ya berarti memang mesti belinya dari developer. Mesti yang kayak gimana? Developer tentu pilihnya yang sudah memiliki track record yang bagus, yang sudah proven, ya. PBK belum jaminan loh, ya. Perusahaan terbuka belum jaminan. Jadi udah ada case perusahaan terbuka itu juga gagal bangun, itu ada. Jadi yang memang track recordnya bagus, well known, terus kemudian proyek-proyek sebelumnya juga benar, bagus gitu loh. Nah itu Anda bisa lihat sendiri, bisa googling lah, ya. Kemudian, Pak, misalnya gimana nih kalau developernya nggak terkenal gitu loh, ya kan? Nah, kalau developernya nggak terkenal, pertama Anda sebagai konsumen punya hak loh untuk melihat legalitas daripada si propertinya. Jadi misalkan kalau saya mau bangun rumah nih, saya memang kan ada beberapa project developer. Saya bangun rumah itu sertifikatnya saya sudah pecah. Ya, sekarang itu sertifikat rumah tuh udah pecah dulu, baru keluar IMB, baru bisa bangun. Kalau enggak, beda ya, enggak kayak dulu lagi gitu loh. Jadi Anda bisa berhak lihat sertifikatnya sama IMB-nya. Anda kalau mau beli rumah sama saya akan kasih lihat nih, sertifikat saya seperti ini, IMB-nya seperti ini. Dikeluarin dulu, jadi udah jelas ada. Dan barangnya ada nggak? Barangnya ada. Kalau barangnya ada ya sudah, ya kan berarti sudah aman gitu loh, ya kan? Nah, terus kemudian Anda bisa, Anda sudah lihat sertifikatnya, IMB-nya sudah ada, Anda bisa lihat proyek-proyek sebelumnya. Jadi kita mesti kritis lah jadi orang. Ya jangan gampang percaya gitu. Ya jangan gampang percaya. Jadi mesti survei, jangan beli di kertas juga ya. Mesti survei ke lokasinya, ya. Jangan beli brosur. Kemudian di lokasi juga mesti banyak tanya-tanya ke
tetangga, RT RW setempat itu tanya. Karena saya pun sebagai developer, kita pun harus apa ya? Harus menjaga hubungan baik dengan tetangga-tetangga. Kanan, RT, RW kita jaga hubungan baik. Nah dari sana kalau memang kamu punya track record bagus kan orang juga akan ngomongnya yang bagus tentang kamu gitu, tentang developer tersebut. Nah seperti itu. Atau Pak, saya nggak punya waktu nih untuk gituan misalnya. Ya sudah beli secondary aja. Ya beli secondary kan sudah jelas, barangnya udah pasti ada, sertifikatnya juga sudah ada, ya kan? Nah jadi ibaratnya semua sudah clear. Nah, jadi tinggal pilihannya di tangan Anda mau yang kayak gimana. Ya karena dunia properti ini satu dunia yang menarik lah, ya, dan perlu banyak dipelajarin. Anda perlu belajar terus. Bahkan saya pribadi pun sampai sekarang masih terus belajar. Kita nggak boleh stop belajar karena dunia ini akan terus berubah. Oke. Wow. Jadi tadi pertanyaannya simple. Cara mengetahui developer properti yang bagus, ternyata tadi jawabannya panjang banget Pak ya. Dan memang di situ saya langsung mikir, wah kalau orang nggak belajar udah deh. Udah bisa tersesat ya. Jadi tadi saya rangkum nih. Satu, track record-nya. Jadi ya lihat di website, lihat dia sudah bangun apa saja. Yang kedua yang menarik, dia sudah TBK. Tidak menjamin loh ya, jadi hati-hati. Yang ketiga, penting banget lihat legalitasnya. Ya tadi Bapak bilang mungkin IMB-nya, sertifikatnya. Nah yang berikutnya jangan lupa legalitas sudah ada, IMB sudah ada. Cek fisiknya, cek lokasi, diskusi sama lingkungan. Karena yang Anda beli ini Anda harus tahu benar-benar katakanlah 360 derajat aspeknya gitu ya Pak ya. Itu istilah yang bagus tuh, 360 iya. derajat. Kemudian tadi Bapak bilang kalau itu primary artinya yang baru, tapi kalau yang mau aman mungkin yang secondary, yang bekas ya Pak ya? Ya. Yang apa sih bahasanya? Ya pokoknya secondary lah ya. Kalau di Indonesia kan emang gak enak sih ya. Yang secondary ya, yang bekas ya, tapi maksudnya sudah jelas karena sudah ada barangnya, sertifikatnya juga sudah jelas. Cuma kembali lagi harus dilihat lagi aspek lainnya, yaitu harus belajar ya, karena kita nggak tahu nih banyak nih. Ya. Betul. Oke, wow, panjang banget ya. Jadi memang kayaknya nggak cukup kita bahas di sini nih. Oke, masih banyak banget pertanyaannya nih. Saya pilih dulu supaya rekan-rekan terbantu. Nah, langsung aja deh Pak, hot question terakhir nih, 2 pertanyaan. Ya. Memang sekarang kalau mau investasi, milenial cukup banyak menduduki usia produktif. Nah, memang minimal dananya harus berapa dan kira-kira apa nih yang Bapak sarankan untuk investasi properti untuk milenial atau Gen X? Jadi mungkin dengan range dana begini bisa apa atau gimana nih Pak? Oke, jadi gini, sebenarnya Anda dengan penghasilan berapapun Anda tetap bisa beli properti. Ya itu pertama di mindset kita dulu. Oke. Ya itu nomor 1. Kemudian sekarang kan juga ada satu yang lagi ngetren nih, ya. Sekarang lagi ada satu yang baru, financial technology, fintech. Vintage, yes. Ya. Nah, financial technology ini kan dibagi 4. Ranahnya dibagi 4. Yang pertama itu adalah payment gateway. Ya, payment gateway ini kayak GoPay, OVO. OVO, betul sekali. Nah ini yang payment gateway ini yang porsinya paling gede nih di antara yang lain. Ya. Lalu kemudian ada peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending kayak Coinworks, Marta, Investri, dan lain-lain yang masih banyak. Nah ini sistemnya sifatnya kayak dia cut the middleman. Dia langsung peer-to-peer. Jadi platform yang mempertemukan antara si peminjam dan pemberi pinjaman. Tidak ada mediator. Cut the middleman. Nah, jadi kemudian yang ketiga ini adalah equity crowdfunding. Nah, ini yang kita akan bicarakan hari ini, di mana model ini suatu terobosan di mana nggak pernah kepikiran bahwa satu properti itu bisa dimiliki 100 orang. Oke. Ya, itu sesuatu yang luar biasa dan legalitasnya itu jelas.
ya. Nah ini salah satunya yang tadi Ibu Debbie sebutkan, saya ada eksklusif partner dengan Crowdana. Jadi Anda teman-teman bisa lihat di crowdana.id. Saat ini yang sudah certified OJK tuh ada 4. Santara, BeShare, Crowdana, satu lagi LendX, ya. Oh iya, LendX baru ya. Ya, LendX baru. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, jadi di Crowdana, pas kebetulan nanti 1 Maret kita akan launching. Kita akan launching, produk baru. Oke. Jadi sistemnya ini, equity crowdfunding ini, jadi sistemnya kayak mini IPO lah. Jadi Anda memiliki saham di, jadi kita beli properti itu pakai PT. Jadi Anda memiliki share-nya di PT-nya ini, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi mini IPO lah ini kurang lebih. Konsepnya seperti itu. Dan ini teman-teman kalau main di fintech pastiin ini sudah certified OJK dulu ya, jadi nggak sembarangan. Ya kalau sekarang banyak banget Bu Debbie fintech tuh yang nggak certified OJK, waduh tuh berseliweran. Jadi teman-teman mesti mesti hati-hati. Kemudian yang terakhir ada 4 ya. Yang terakhir adalah agregator. Nah, agregator ini dia berdasarkan istilahnya, dari namanya sendiri, ini kan dia penyaring ya, dia kayak penyaring. Jadi kayak cermati.com, cekaja.com, misalkan kamu mana nih bunga yang paling murah nih atau mau nanya apa gitu loh. Nah itu di sana ada, jadi fungsinya itu penyaring. Seperti itu. Nah di Crowdana ini Anda bisa mulai lo invest dari 1 juta. Jadi minimal 1 juta ya? Ya, jadi dari pecahan terkecil 1 juta rupiah. Ya. Nah, tinggal tentunya gimana ya? Tentunya ini juga Anda harus sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jadi Anda mesti punya long term vision-nya. Jadi maksudnya gini. Kalau sekarang ya, misalnya penghasilan Anda katakanlah sekarang 10 juta per bulan. Ya. Anda menyisihkan 50% pendapatan Anda setiap bulan, ya. Anda perlu waktu 11 tahun untuk membangun aset Anda, di mana aset itu bisa memberikan 10 juta per bulan. Bisa mengenerate income 10 juta per bulan. Anda bayangkan loh, sesusah itu loh. Ya. Jadi, Anda punya penghasilan 10 juta, sisihkan 50% setiap bulan, kumpulin terus tiap sampai 11 tahun, baru Anda bisa punya aset yang memberikan income 10 juta per bulan. Tapi pada saat 11 tahun kemudian, 10 juta per bulan, mungkin udah nggak ada artinya juga gitu loh. Nah, jadi bangun aset ini is a long game. Ini bukan bukan sesuatu yang dalam waktu sebentar gitu loh. Ya, jadi memang ini permainan is a game, permainan yang jangka panjang. Nah, jadi jangan mengharapkan investasi itu bisa langsung memberikan hasil dalam waktu singkat. Itu jangan berharap seperti itu. Ya, mesti banyak belajar, mesti disiplin, dan konsisten lah. Seperti itu. Terima kasih Pak Erik. Jadi kembali lagi mindset ya. Jadi minimal 1 juta bisa, kemudian mindsetnya kita harus aware bahwa ini suatu proses yang panjang, artinya ya di mana-mana tidak ada yang instan ya Pak ya. Nah yang menarik nih, tadi Bapak bilang fintech ada 4, ada equity crowdfunding. Ternyata tadi Bapak bilang investasi properti, satu properti ternyata bisa dimiliki 100 orang lebih, mungkin bisa lebih ya. Dan tadi minimal dana 1 juta. Nah pertanyaannya yang terakhir, kalau ada yang tertarik mau belajar, mau investasi dengan modal minimal 1 juta, terus bagaimana sih proses awalnya dan siapa yang harus dihubungi nih Pak Erik? Di IG-nya kah atau gimana? Atau ada event atau seminar? Monggo nih Pak, silakan. Ya, bisa langsung masuk ke websitenya atau download apps-nya juga bisa, Crowdana. Nanti di sana tinggal ikutin aja. Terus kemudian juga kita ada di Crowdana itu ada grup Telegramnya. Di sana bisa tanya-tanya banyak tentang Crowdana itu sendiri gitu loh. Jadi memang ada CS-nya juga di sana, nanti bisa dijelaskan. Dan juga bisa lihat di YouTube-nya saya juga ada singgung tentang equity crowdfunding ini. Silakan teman-teman juga bisa menyimaknya. Jadi
Ada 3 hal. Yang pertama, rekan-rekan jangan lupa lihat di atas itu ada, saya udah kasih tahu ya, Crowdana apps, rekan-rekan bisa download langsung. Kemudian ada grup Telegram, kalau nggak salah grup WhatsApp juga ada, dan YouTube-nya ya Pak ya? Ya. Oke. Terakhir Pak, sorry ini tambah lagi nih pertanyaannya. Nggak apa-apa. Terakhir sebelum menutup. Tantangan terbesar dalam investasi properti itu apa sih Pak? Mindset. Oke. Itu Intinya di mindset situ aja ya. penting banget. Dan kalau kembali mindset, Ya, jadi gini, saya kebetulan datang dari keluarga besar. Saudara dari papa saya ada 10. Saudara dari mama saya ada 10. Ya. Lalu kemudian aku punya ilmu ini yang dimana saya tahu bahwa mau beli rumah buat kita sendiri aja susah gitu loh. Ya. Lalu kemudian aku sharingkan ilmu ini ke sepupu-sepupu. Kebetulan aku ini sepupu tengah-tengah. Ya. Ternyata nggak semua orang welcome loh. Ya, dan nggak semua sepupu saya itu mengikuti loh. Ya. Udah dikasih ilmunya gratis loh ya. Nah, jadi ini adalah berarti problem utama mereka itu di mindset. Ya, kalau mindsetnya nggak mau berubah, kamu akan seumur hidup susah. Mau punya rumah susah. Ya, kalau kamu mindsetnya mau dengerin aja sebentar, ya, aku ajarin beberapa sepupuku yang mau belajar, mereka udah langsung bisa beli rumah. Ya, yang notabene umurnya lebih tua dari aku loh. Ya, jadi ada sepupuku yang udah umur hampir 50 itu masih belum punya rumah gitu loh. Ya, jadi sebenarnya di hati kecil juga sedih, cuman ya ini ya itu that's the fact of life. Ya, jadi memang semuanya masalahnya di mindset. Ya, mindset ini memang penting banget sih. Mindset ini kita harus selalu punya sikap pembelajaran. Ya, seperti pepatah lah, ibarat padi yang semakin berisi semakin merunduk. Itu yang menjadi filosofi hidup. Nah, itu penting banget sih. Oke. Jadi dari semua ilmu atau apapun yang paling penting dalam investasi properti, mungkin sama dengan kemarin Pak Erik kita bahas digital marketing, ternyata sama, mindset ya. Jadi rekan-rekan, ini Pak Erik, beliau sangat humble ya, jadi tadi saya lupa jelaskan, jadi beliau latar belakangnya ini guru loh. Jadi awal mulai itu guru, kalau nggak salah guru dan membuka bimbingan kursus. Ya. Tapi kalau Anda lihat profilnya selama dari 2012 sampai sekarang, kalau menurut saya cukup cepat ya, maksudnya 8 tahun, 10 tahun itu beliau itu bisa menghandle sampai mengelola 80 apartemen yang kosong di flip ya, menjadi full tersewa, kemudian bisa developer dan investor dalam beberapa proyek perumahan, proyek kos yang lokasinya kalau nggak salah di Grogol ya Pak? Ya, ada juga di BSD ya? Ya, betul. Iya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin selama open minded, lifelong learner-nya ada, pasti bisa Pak ya? Betul sekali. Terima kasih banyak Pak Erik atas waktunya. Yes. Semoga sharing ini saya yakin banget pasti berguna buat teman-teman. Nah, terakhir teman-teman jangan lupa ya bisa melihat info-info IG Pak Erik di mana, kemudian Crowdana di mana. Saya sudah taruh di atas di sini, bisa dilihat langsung. Yes. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam seri video berikutnya. Terima kasih.